Shalom, damai sejahtera bagi kita sekalian. Kita jumpa kembali malam hari ini dalam acara Renungan Malam sebagai penghantar istirahat kita. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertahta dalam kerajaan sorga, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu, penyertaan-Mu, tuntunan-Mu bagi kami sepanjang hari ini. Kami sudah melakukan segala aktivitas kami, pekerjaan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar apa yang kami kerjakan sepanjang hari ini berkenan kepadamu. Namun jika ada kesalahan, ada perbuatan-perbuatan kami yang tidak berkenan kepadamu, ampuni kami. Ampuni kesalahan dan pelanggaran kami. Malam hari ini kami rindu untuk membaca kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi semua pemirsa yang hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu ini. Kami menyambut firman-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dalam Ulangan 11 ayat 26 sampai 28. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Pemirsa yang diberkati Tuhan, kalau kita baca dengan seksama ayat demi ayat, maka mari kita baca kembali ayat yang ke-26. Dia berkata, lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Tuhan memperhadapkan kepada kita ada dua pilihan, berkat dan kutuk. Kita disuruh untuk memilih, dan tentunya kita akan selalu memilih berkat. Bahkan kita akan selalu membayangkan orang memilih berkat. Hari ini Tuhan perhadapkan kepada kita. Bukan saya yang perhadapkan, tetapi Tuhan yang perhadapkan. Hari ini Dia perhadapkan kepada kita berkat dan kutuk. Dan untuk mendapatkan berkat atau kutuk, Alkitab tadi ajarkan kepada kita harus ada syarat. Ayat 27 katakan berkat apabila, dan ayat 28 katakan dan kutuk jika. Jadi kedua kata ini adalah kata bersyarat. Adalah kata yang harus ada kelanjutannya. Berarti saudaraku, kehidupan kita tidak otomatis diberkati dan tidak otomatis dikutuk. Jadi untuk mendapatkan berkat atau kutuk itu tergantung daripada kita. Kita mau pilih yang mana. Dan kedua-duanya punya syarat. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita lihat syarat kutuk dulu. Ayatnya yang ke-28. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Dari bacaan ayat yang ke-28 ini, saya bagi ada 3 syarat untuk mendapatkan kutuk. Syarat yang pertama, orang mendapatkan kutuk adalah orang yang tidak mendengarkan perintah Tuhan.
Alkitab katakan, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu. Pertanyaannya, perintah Tuhan kita dapat dari mana? Dari Alkitab. Kalau saya mau sederhanakan ayat ini, akan menjadi begini. Dan kutuk jika kamu tidak membaca Alkitab. Amin. Saudaraku, kalau kita bangun pagi-pagi langsung cari HP, lihat status di FB, lihat status di WA, lihat status di Instagram, atau malah kita sibuk balas-balas komentar, tapi kita tidak punya waktu sedikit pun untuk menyapa Tuhan dengan mendengarkan perintah Tuhan. Kita tidak punya waktu sedikit pun untuk membaca Alkitab. Maka saudaraku, Anda sedang memilih kutuk. Tapi mungkin ada orang yang membantah. Memang, kalau tidak membaca Alkitab dikutuk. Saya sudah bertahun-tahun tidak baca Alkitab. Atau malas baca Alkitab. Tapi jabatan saya naik terus. Rumah saya besar. Mobil saya mewah. Saudaraku, kalau kita hanya menilai berkat itu hanya dari materi, maka kita akan kehilangannya nanti. Dan kita akan menuju pada kebinasaan. Karena berkat tidak selamanya materi. Apa gunanya kita memiliki seluruh isi dunia ini, tetapi engkau kehilangan nyawamu? Apa gunanya engkau punya jabatan tinggi, tapi hanya untuk mengeruk keuntungan pribadi, hanya untuk menindas sesama? Apa gunanya engkau punya rumah besar, kalau hanya diisi oleh rumah tangga yang selalu cekcok, selalu bertengkar? Apa gunanya engkau punya rumah, punya mobil mewah, hanya untuk dipakai gagah-gagahan, hanya untuk dipakai untuk kesombonganmu? Saudaraku, kalau engkau tidak punya waktu untuk mendengar perintah Tuhan, tidak punya waktu untuk baca Alkitab, engkau sedang memilih kutuk. Syarat yang kedua, orang mendapatkan kutuk adalah orang yang menyimpang dari jalan Tuhan. Masih di ayat yang ke-28 dia katakan, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu. Menyimpang, apa sih arti definisi menyimpang? Definisi menyimpang yang pertama adalah melakukan yang Tuhan larang. Contoh yang sangat simpel yang sering kita lakukan adalah jangan berdusta. Dari zaman dahulu kala sampai sekarang, apalagi dengan adanya media sosial, handphone, gadget, dusta seakan tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Definisi menyimpang yang kedua, tidak melakukan yang Tuhan perintah. Apa yang Tuhan perintah? Mengasihi sesama, bahkan musuh sekalipun. Tapi yang terjadi dalam kehidupan kita, kita mengasihi orang dengan memandang bulu. Kalau orang baik kepada kita, kita balas dengan kebaikan. Begitupun sebaliknya. Syarat yang ketiga, orang mendapatkan kutuk adalah mengikuti Allah lain atau ilah lain. Kata lain dari ilah adalah berhala. Masih di ayat yang ke-28, dia katakan seperti ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Saudaraku, apa contoh ilah lain atau berhala zaman sekarang ini? Uang. Uang jadi berhala buat kita. Demi uang orang bisa mencuri. Demi uang orang bisa membunuh. Demi uang orang bisa menjual diri. Demi uang rumah tangga bisa berantakan. Demi uang orang bisa menghalalkan segala cara. Saudaraku yang diberkati Tuhan,
3 syarat untuk mendapatkan kutub. Yang pertama, tidak mendengarkan perintah Tuhan atau tidak membaca Alkitab. Yang kedua, menyimpang dari jalan Tuhan. Yang ketiga, mengikuti Allah atau ilah lain, atau punya berhala dalam hidupmu. Sekarang pertanyaannya, maukah engkau memilih berkat? Maukah engkau menerima berkat? Mari kita baca ayatnya yang ke-27. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Berkat apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, kunci kita mendapatkan berkat menurut Ulangan 11 ayat 27 adalah mendengarkan perintah Tuhan. Nah, perintah Tuhan kita dapat dari mana? Dari firman Tuhan. Firman Tuhan adanya di mana? Dalam Alkitab. Jadi kalau saya mau sederhanakan ayat ini, berkat apabila kamu membaca Alkitab yang kusampaikan kepadamu hari ini. Saya ulangi lagi. Berkat apabila kamu membaca Alkitab yang kusampaikan kepadamu hari ini. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mau hidupmu diberkati? Bacalah Alkitab setiap hari. Kenapa harus baca Alkitab setiap hari? Mari kita baca dalam 1 Korintus 15 ayat 44. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada juga tubuh rohaniah. Dari bacaan kita di atas, ada 2 tubuh yang kita miliki, yaitu tubuh alamiah atau tubuh jasmani atau dan tubuh rohani. Saudaraku yang diberkati Tuhan, agar kita tetap kuat setiap hari menjalani aktivitas kita, agar kita hidup dari hari ke hari, maka kita harus memberi makan tubuh alamiah atau tubuh jasmani kita. Nah, kalau kita setiap hari memberi makan tubuh jasmani kita agar tetap kuat, tetap sehat, tentunya kita juga harus memberi makan tubuh rohani kita. Saudaraku, dengan apa kita harus memberi makan tubuh rohani kita? Mari kita baca dalam Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus sendiri yang mengatakan bahwa manusia bukan hidup dari roti saja. Berarti kita membutuhkan makanan untuk menghidupi tubuh jasmani kita. Tapi juga untuk menghidupi tubuh rohani kita, kita membutuhkan firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, coba saudara bayangkan jika tubuh jasmani kita tidak diberi makan selama 1 minggu. Apa yang terjadi? Pasti akan terkapar, lemas. Apalagi tidak diberi makan selama 2 minggu, pasti mati. Begitu pula dengan tubuh rohani kita. Jika kita tidak memberi makan firman Tuhan setiap hari, maka tubuh rohani kita akan lemas. Apalagi kalau tidak pernah diberi makan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, banyak orang Kristen sekarang ini terlalu hebat secara penampilan, pekerjaan hebat, gaji besar, rumah besar, mobil mewah. Tapi kalau tidak pernah baca Alkitab, sebenarnya dia sedang mati secara rohani. Kalau tidak mau dikatakan lemas. Juga gereja sekarang ini berlomba-lomba untuk membuat gedung-gedung gereja yang megah, membuat gedung-gedung gereja yang mewah.
tetapi lupa pada tugas dan fungsi gereja yang sebenarnya, yaitu bersekutu, bersaksi, dan melayani. Sehingga banyak orang-orang Kristen sekarang ini ke gereja hanya sebagai rutinitas saja. Imannya tidak pernah dibangkitkan. Nah saudaraku, kenapa kita harus beri makan tubuh rohani kita? Mari kita baca Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudaraku, bagaimana tubuh rohmu bisa melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara, kalau tubuh rohanimu itu lemas, pingsan, bahkan mati? Malam hari ini, mulailah kita memberi makan tubuh rohani kita, sebagaimana kita memberi makan tubuh jasmani kita. Mau menerima berkat, mau memilih berkat, mau tubuh rohmu kuat, bacalah Alkitab setiap hari. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat membaca firman Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Amin.